Selamat pagi semuanya, selamat sejahtera, namo buddhaya, namo amitovo, dan salam Indonesia maju. Ya, kita berbincang-bincang lagi pada hari ini dan di Bandung masih dengan Akang Iwan Kosmas. Ya, beliau adalah sosok yang baru saya temui di Bandung ini, tapi lumayan sangat luar biasa. Dia mencintai segala macam bentuk seni dan dia suka dengan uh, hal-hal yang detail yang mungkin kita tidak bisa perhatikan, bahwa hal detail itu adalah ternyata penting dalam hidup ini. Untuk memperhatikan, kita hidup itu juga harus memperhatikan hal-hal kecil yang kadang-kadang luput dengan kita, dan hal kecil itu terkadang bisa juga sangat vital. Mengapa dikatakan demikian? Karena kita lebih banyak mensukai melihat yang besar, yang global. Kita melihat tatapan kita jauh ke depan, tetapi lupa di samping kita aya naon, ada apa gitu dan segala macam. Kita suka membuat sesuatu kreasi yang langsung besar, tetapi kita lupa bahwa kita harus memperhatikan segala sesuatu yang kecil. Nah, sama seperti orang suka minum kopi ya. Kopi apa aja, merek apa aja, sembarang kopi no problem. Tapi pencinta kopi, dia bisa tahu rasa tes yang seperti apa, rasa bagaimana dia bisa mendapatkan kebahagiaan dengan style kopi yang seperti apa. Dan teknik bikin kopi juga bagi para apa tuh namanya, coffee maker ya. Nah, itu juga beda-beda caranya, tidak sama. Nah, untuk itu kita tunggu kehadiran beliau hari ini. Ya, Bapak Iwan Kosmas, namanya aja udah Kosmas, berarti udah bicara tentang kosmik. Dan kosmik itu bukan hanya memperhatikan yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil juga merupakan makro dan mikrokosmis, begitu ya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa ada bagian yang kecil detil dalam hidup kita juga harus diperhatikan. Seperti berbuat kebaikan. Jangan pernah meremehkan satu bibit yang kecil seperti bibit wijen atau bibit apapun yang kecil-kecil ya. Kalau itu disebarkan, nyebar semuanya. Dan ternyata bibit-bibit kehidupan itu ketika ketemu sama tanah, dia bisa tumbuh. Kalau kita pikiran ini terlalu luas, terlalu pusing, terlalu ribet, kita selalu menyebarkan bibit-bibit juga, bibit kejahatan atau bibit-bibit pikiran yang kurang baik, dan itu akan bersemayam di dalam pikiran kita dan bisa tumbuh. Demikian juga dengan bibit kebaikan. Ya, saya menyapa dulu ya teman-teman yang hadir pada hari ini. Ada banyak nih, ada Chang Cecin, Nonon Chang, Lili Tanwir Fortune, Kusman Wijaya, ya Saku, Mami ya, Mami Lian Panel, Felicia, Lin Pau, Liwan Pau ya, Iwan, Mantri, Gawandi, Andriana, Iwan. Nah, bintang filmnya malah belum datang nih, kemana ya? Iya, bintang filmnya kemana ya? Coba ditanya, dipanggil. Ayo masuk. Ya, silakan masuk. Sama-sama nih, ada namanya kok Iwan. Iya, yang mana ya? Ya, nggak apa-apa, kita tunggu. Sok, cicing wae ya. Jadi sambil bicara dengan kehidupan, kita mengulang bahwa ada juga tarot update bahwa everything gonna be happy. Ya, inilah dia Bapak Iwan Kosmas ya, Kang. Ya, Kang, ayo muncul. Ya. Nah, inilah dia. Waduh, menyatu dengan alam, ya. Ini naon, di mana ini? Di kebun Suaranya sebelah. jelas dok. Di mana? Di kebun sebelah dapur. Widih, cantik kali. Kita menyatu dengan alam. Inilah dia ya, akang kita, Akang Iwan. Dari wajahnya teh udah kebayang atau sosok orangnya kayak apa ya. Dari jidatnya udah ketahuan. Wah, ini bukan orang sembarangan. Ya, dia bisa Pendongeng ya. memikirkan yang orang lain tidak pikirkan. Wah, pendongeng, Dari pendongeng. hidungnya aja saya kalah lebar, atau bayangin hidungnya. Waduh, luar biasa emang sosok Akang iya. Inilah di Bandung wae, cicing wae. Nah, Oh, langsung terus dimulai. kita mulai Ya, api ya.
Monggo. Wah, kopiku tak ada, Bang. Curang, kau bikin kopi minum sendirian, Bang. Akang. Ah, emang itu triknya. Ya, oke. Nah, Monggo, monggo. kalau dari saya sebenarnya lebih cenderung untuk ke suhu. em, Kopi itu lebih cenderung proses pengabaian ya. Jadi kita nikmatin, Nah, tapi kita nggak terlalu mau belajar gitu. Masih banyak hal lain sih yang saya sendiri nggak belajar. Take it for granted lah kalau istilahnya ya. mm-mm. Kopinya kayak begini sebenarnya. Ini perkolatornya. Ya, ini kopi, itu saringan. Saya pakai mocha pot karena Nah, lebih itu. cenderung, lebih cenderung sebenarnya saya pengen ngeliatin ada Waduh, miss. signalnya. Kalau begitu ya. Tuh. Ya, Udah. Oke, tadi teh, freeze, muter-muter wae. Ah, siap. Kita lanjut. Kopi sorry ya tadi lanjut. prosesnya nggak berhenti ya. Sebenarnya di awal saya pakai pompa biasa, pompa Nah, sepeda. ini dia. Bikin kopi pakai pompa. Emang sepeda, Kang? Mirip aja teknologinya. Karena kopi itu sebenarnya tergantung roastingnya juga. Dia temperaturnya sensitif. Ada yang bisa di atas 100 derajat untuk kopi jagung. Hmm, Ada yang hmm. ada yang bisa sedikit lebih tinggi 95 tapi untuk kopi yang medium roast. Ada yang eh, eh, ada yang bisa lebih rendah untuk yang dark roast. Ya, Waduh, dark roast. coba ini. Gosong, Coba wae ini. dark roast mah. Ya. Waduh, lihat tuh alat tempurnya aja kayak gini. Kopi dipompa, ayah-ayah wae. Wae deh. Oh, ini pakai otot. Kopi kayak dipompa. Pakai otot. Pakai hati atau mana? Pakai lope. Lope. Sekali genjot, I love you, I want you, I need you. Semoga kopinya bisa Jangan ada kertas di berbahagia. sekelilingnya. Karena dia muncrat-muncrat. Air panas apa air dingin, Neta? Oh, China. yang sesuai tujuannya. Oh, Dia berapa derajat yang kita sesuatu pengenin. tujuannya. Baru ini ngeliat kopi dikocok-kocok. Adanya Nah, mah yang udah STMJ kebaikan suhu. dikocok. Ya kan Suhu udah pura-pura kebaikan nggak kemarin. minum. Masa udah ini duluan kan kira acting dulu dong, belum pernah minum nih ceritanya. Soalnya mah kemarin minumnya udah jadi mah. Agak diunjukin prosesnya. Ini baru pakai proses tuh kopi dikocok-kocok di pompa. Namanya kopi Nah, kalau pompa. kemarin kita pakai pompa yang lain. Ini kira-kira kayak gini. Yang tujuan yang saya pengenin. Tuh, dapat busta kan? Bukannya cappuccino ini. Espresso. Espresso. Espresso, tapi kopinya bisa bebuih, bisa bebusa. Agak pakai susu. Ya, Biasanya susu yang dikocok jadi busa. Nah, itu kopi. Ya, aku kasih judul dulu, Kang, biar orang nggak bingung. Kopi kehidupannya. Amin. Nah, Kopi kehidupan Akang Iwan. Ya, yang penggemar kopi silakan bergabung di sini dan bertemu dengan Akang Iwan. Dia kopinya kopi aneh. Nah, kopi dikocok-kocok, dipompa-pompa. Tapi nikmatnya ajubile, benar-benar nikmat sampai masuk ke ubun-ubun loh rasa kopinya. Nah, kopi sendiri sebenarnya ada dua. Mana ya? Nggak kelihatan. Ada tiga macam sebenarnya di awalnya prosesnya. Ada yang proses Nggak kelihatan. Nah, yes. Nah, ada proses hard dan bodinya. Ada proses yang
lebih cenderung ngambil waterinya. Ini yang terakhir waterinya. Apanya yang dipompa itu? Waduh, ntar DM aja deh. Waduh. Enak itu. Busanya tuh ya, water ya. Ampas-ampasnya udah bisa jadi itu. Ya, jadi untuk yang nggak mau terlalu keras, dia bisa ngambil yang terakhir. Tapi kalau saya lebih suka yang Oh, kental. yang pertama. Iya, memang kudu yang pertama yang enak itu kan. Kalau udah ampas kan agak beda. Ya, inilah coffee maker. Bikin espresso ala Bang Iwan yang tidak pernah ditemukan di kopi manapun. Kopi tiam manapun ya. Selamat siang. Sebenarnya di Oh, sebenarnya dimanapun. Cuma Tapi rasanya mah beda. dengan marketing gitu dia. beda. Kayak misalnya kayak Dengan kemasan. buat espresso mesti dalam 20 detik untuk antrian orang kan. Sedangkan Ya, 20 pola detik. itu jadi buat kita nggak nikmatin, kita keburu komplain, mana kopi saya, kok belum nongol-nongol. Oh iya, lamaannya. Cenderung ke situ. Ya, jadi ada beberapa proses yang memang orang mengindahkan ya. Cuma ya kayak kemarin kayak kata Suhu, kalau orang lain bisa pulang ke rumah bilang, mah buatin kopi. Kalau saya bilang ke istri saya, ngerepotin lu. Ya habis resesi lah pakai pompa-pompa. Sepeda aja bocor no bannya katanya nggak diurus. Ini kopi sampai digituin segitunya hanya demi minum kopi. Ayo. Oh, rewarding. Percayalah rewarding. Rewarding. Tidak ada yang tidak mustahil ya. Dan semua itu pasti ada maknanya di balik segala kedetilan. Ini emang orang rumit ini emang hidupnya. Memang dia selalu pengen detil yang orang lain gak pikirin. Makanya dari dulu kagak lulus-lulus, belajar mulu kerjanya. Oh. Iya. Proses kehidupan. Prosesor. Mana kopinya udah selesai? Dia yang minum. Aduh. Ngiler. Nggak akan hangat. Ya, untuk yang di rumah dan yang sedang menonton tayangan ini, itu kopinya memang enak banget. Dan rasanya itu, wah pahitnya itu kan nggak boleh pakai gula memang. Dan pahitnya itu, wah nikmat sekali. Itu kopinya kopi naon? Lawak? Nah, Arabica, Robusta. Robusta Lampung. Robusta. Rasa rakyat. Nah, kelebihan Robusta dia punya krema yang kalau selama saya nyoba, kremanya bisa lebih kaya daripada yang Arabica. Tapi Arabica tidak terlalu banyak kremanya, tidak terlalu banyak badut entertainmentnya, tapi rasa gitu. Jadi kalau misalnya kita sering ketemu kayak di kafe, kalau saya nanya biasanya kopinya apa, dia bilang house blend, berarti udah ada campuran. Sebenarnya itu cara triknya mereka untuk aman ya, untuk presenting ke orang. Cuma masalahnya tadi kalau saya pengennya satu origin. Kalau kayak Lampung aja yang dicampur-campur. Jadi ada perjalanan di situ. Karena kopi juga sebenarnya kan tanaman antioksidan. Jadi dia menyerap kopi antioksidan. Ya. Kalau misalnya dia kasih pupuk kandang, dia berasa kayak ada sedikit rasa daging. Kalau misalnya di rasa daging apa rasa tokai? Tokai kambingnya. Ya kan saya sopan. Kopi rasa daging, ayo wae. Iya. Jadi kompos pupuk kandang. Nah, untuk yang saya pelajarin, untuk kayak Lembang, dia cukup kaya. Mereka cukup genit. Jadi mereka ngasihnya biasanya pakai pupuknya dari kayak strawberry, arbe, karena kawasannya. Cius. Jadi yang udah pada lapuk-lapuk itu ya, yang udah pada lodoh, yang benar mateng, dijadiin pupuk gitu ya.
Di kopinya di Ah, aur-aur aja. mereka Oh, buat nanti kopi. rasa kopinya rasa strawberry, Ada acem-acem dikit. taste-nya, ada taste-nya. Sebenarnya dia kan Oh, kacang, dia kan sebenarnya kacang. Nah, yang kita ambil sebenarnya kacang yang bukan bukan daging buahnya. Jadi kacangnya sendiri udah ada hasil dia meresap dari sekelilingnya, apa sorry. sitrus, apa Oh, em, apa punya taste yang lain. Ada yang malah sampai ke nangka. wow, amazing, 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 amazing. Jadi begini kawan-kawan, rupanya kan kita ada pohon ya, pohon itu ya bikin ngiler aja si Akang. Pohon yang menyerap sari-sari makanan, betul. Nah, Betul. apapun akarnya, dia akan kemana dan dia berhubungan dengan apa, itu yang akan diserap, betul. Ya betul Ya, ya Kang seperti ya. kita. Nah, kalau kita kasih pupuknya itu pupuk kimia, maka dia akan terkontaminasi kimia. Kalau pupuknya botanik apa, bio ya, semuanya organik ya, maka dia akan organik. Begitu dikasih sama buah-buahan, nempel sama buah-buahan atau pohon buah atau segala macam, sari-sarinya itu akan masuk blended dengan tadi kacang kopinya ya. Begitu ya Pak ya? Ya, Ya Kang. kayak kita aja. Kita Ya tinggal di kita. lingkungan yang baik seperti suhu, Hmm. kita Ush. bakal jadi baik. Rumah abu Bang. Lingkungannya Suka rumah ngopek kayak abu. saya, Ya. suka ngopek saya banyak ngelamunnya. Nah, itu ya. Hati-hati kesambet wae. Iya, tapi memang hidup itu indah. Dengan kita menyerap apapun yang ada samping kita, kita belajar. Seorang bayi yang baru lahirkan polosnya, polos. Dia bergaul dengan siapa, orang tuanya kayak gimana, lingkungannya kayak apa. Dia akan menyerap semua seperti akar tanaman, menyerap sari-sari dan apapun yang ada di tanah itu. Jadi hasil buahnya orang ini nanti gedenya kayak apa, tergantung dari serapan-serapan dan input-input masukan ke dalam memori dia, saraf-saraf dia, sel-sel dia. Kayak gitu toh ya. Ya, dan Kopi kehidupannya. ada lucunya lagi kopi. Kopi itu baru bisa mulai dipanen setelah 3 tahun ditanam. Kopi baru bisa dipanen setelah 3 tahun dipanen. Setelah 3 tahun ditanam. Terus Ya, kenapa tuh? jadi tangan kasih si petaninya atau orang Oh, yang miaranya itu baru yes. berasa 3 tahun kemudian. Percis kayak orang. Oh, Kalau iya. saya nggak dalam 2 tahun udah cerewet. Pengalaman ya, pengalaman hidup. Kalau lagi saya, Udah goodbye, bye-bye gitu ya. Nah, jadi harus dirawat. Aku lihat di Aceh, ada di Aceh. Kan biasa kopi tinggi-tinggi ya. Di Aceh itu rata semua kayak kebun teh. Katanya mereka potongin, Kang. Boleh emang, Kang? kalau Boleh. Arabica yang kayak Gayo itu memang di atas 800 ke 900, tapi kalau Robustanya enggak. Robusta bisa di Oh. Dan Oh. hasil yieldnya lebih gedean yang Robusta daripada Arabica, karena Arabica memang rada bengek ya. Ini dia nih, bahasanya nyeleneh tapi kena loh. Ayo loh. Hati-hati ntar diparanin orang penggemar kopi langsung. Cari aja Abang Iwan, pokoknya ngopi. Nggak usah nyari dia ngapa-ngapain, minta kopi. Ya. Jangan lupa bawain pompa sepeda. Ini traveler ya, dia kemana-mana bawa motor atau bawa mobil, tapi dia nggak pernah lupa sama tank-tangannya. Dan tank-tangannya itu coffee maker. Nah, jadi dia bersosialisasi dengan kopi, berbincang-bincang dengan kopi. Ini harusnya ada Bante dari Papua, harusnya biasanya nongol nih. Mungkin habis makan siang baru muncul. Itu Bante Pradipa, dia juga pencinta kopi loh, Akang, di Papua sana. Di Papua teman-temannya itu ya sosialisasinya semua lintas agama datang ke wihara tuh ngapain? Ngopi. Bantenya bikinin kopi. Apa sih kalau tukang kopi itu namanya kalau di kafe-kafe namanya apa ya? Oh, barista. Iya, kalau saya sih barisan. Saya tukang baris berbaris. Kan itu barista. Barista ya. Jadi bantenya jadi barista. Wah, seru. Jadi ngobrol, kebersamaan, kakuran, lintas agama tuh. Asik. Cici wae pokoknya mah ngopi. Orang kalau udah ngopi baru lupa sama yang perbedaan karena satu rasa pahit tetapi menagihkan, menggiurkan, pahit yang menyenangkan, pahit yang menyembuhkan katanya, menyembuhkan dari hati yang terluka.
Ayo, ngomong lagi. Pahit itu. Nah, Ah, sekarang saya ngomongin rasa ya, Suhu. ya rasa. Semua tentang Kalau rasa. misalnya tadi Suhu bilang pahit, itu sebenarnya pemasarannya kopi untuk forgiving. Forgiving kualitas Kopi untuk kopi. Kenapa bisa forgiving, dibilang pahit. pahit? Pahit Ya. itu sebenarnya pengenalan pemasaran supaya memaafkan kualitas kopi. Why? Karena prosesnya sendiri eksesnya pahit. Tapi pahitnya sendiri bukan dari kopi. Karena Oh, proses kopinya kopinya nggak pahit bersih. sebenarnya ya? Kopinya Iya. nggak pahit. Kalau misalnya Oh, kita bersihin dengan benar dari mulai iya. bijinya sampai ke pas roastingnya, mesin roastingnya juga Ah, bersih, rasa pahit itu bakal mulai berkurang dan reach-nya bakal oh, mulai ada. oh begitu. Rasa Tidak semua iya, kopi itu pahit berarti. Berarti tidak semua rasa itu juga pahit dan hidup juga tidak semuanya pahit. ya, Tergantung ya, bagaimana mengolah dan memprosesnya. ya. Oh, Beberapa seru juga. malahan malahan kalau yang hasil lelang, kopi-kopi hasil lelang, mereka bakal bilang rasa pahit itu aftertaste. Jadi yang panjang ada di mulut itu Oh, sebenarnya rasa aftertaste. Kalau saya aftertaste. melihatnya ada lemak dari Belum. kacang ya. Hmm. Jangan ngomong-ngomong lemak lah, orang udah gemuk begini, ngomong-ngomong lemak. Iya, iya, iya. Jadi lemak dari kacang itu aftertaste yang bisa kita rasakan. Aftertaste. Jadi Ya, waktu digelek mah, cicing waktu digelek oke, tapi setelah digelek ada nempel di bibir, di langit-langit, di belakang lidah itu ya rasa itu di situ. Ya. nah, Rasa yang pernah ada dong. ya. Kita coba lagi itu. Coba lah. Kita pastikan ntar. Suaranya kecil banget katanya. Itu Oh emang ya, kudu kecil. dideketin. Iya, Ya, iya, iya. pakai itulah headset Ayana. Headset. Nggak ada. Oke. Ada. Ada, ya. Biar kedengeran katanya. Kalau aku sih kedengeran. Tapi kan orang-orang kecil kali harus konsentrasi. Karena topik pembahasan kita ini berat dengan orang-orang yang berat. Levelnya kelihatannya biasa-biasa, tapi itu casing. Dalamnya ini profesor ini. Jangan remehkan pemandangan. Pemandangan. Kelihatannya itu apa? Pohon pisang, tapi isinya permata. Ada saya ketemu sama sosok satu ini di Bandung. Nah, orangnya mah biasa-biasa wae, tapi sekali ngomong berat pisan. Ilmunya banyak. Halo, Kang. Ah, Dah, sinyalnya masih muter-muter, Kang. Dah, siap. hmm. Lanjut. Lanjut. Ya. Tadi udah ngomong tentang rasa. Hmm. Muter-muter masih. Ya. Tadi udah ngomong tentang rasa. Nah. Ya. Halo, halo. Ya, dengar. Oh, dengar ya? Ya, soalnya gambarnya saya. Hmm. Tadi udah ngomong tentang rasa. Pertama kita ngomong tentang proses. Terus juga dalam proses ada yang namanya penyerapan. Tergantung kopi itu dekat dengan buah apa, tergantung dengan siapa, dikasih pupuk apa, itu akan berpengaruh banget dengan biji kopinya. Terus tadi udah ngomong rasa bahwa pahit adalah marketingnya kopi. Ternyata kopi itu sebetulnya tidak begitu pahit, tetapi pahit itu adalah maker buatan dan kemudian yang terpenting adalah aftertaste. Setelah menikmati rasa yang pernah ada yang nyangkut di dalam mulut kita. Maka kalau minum kopi ya jangan langsung digelek, kumur-kumur dulu gitu kan. Kayak itu tuh, listerin gitu. Jadi di kumur-kumur setelah itu baru diminum. Tapi listerin jangan diminum ya. Rasanya itu ada di mulut dan di belakang lidah. Betul ya? Ya. Ini kemana orangnya? Halo, halo. Tapi yang suhunya lancar. Sinyalnya tuh ayah. Moal. Iya, boleh. Ya, kita undang lagi ya. Ya, kita undang. Oke. Sudah. Silakan masuk. Ini orang namanya Kosmas. Bukan Kosmas batu bara, tapi kosmik semesta.
Karena ilmunya semua ada di jidatnya, nempel. Ye 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 ye. Oh, tuh kan, bener kan? Kita sevibrasi, padahal ketemu baru sekali, tapi udah nggak tahu lintas kelahiran kali ya, nyusahin emang Ya, itu. Bikin kopi aja susah. Orang nih warung tinggal kopi dibuka, sasetannya diseduh pakai air panas, diminum. Nah ini pakai dipompa-pompa, ternyata kita meremehkan hal-hal detil. Dan kita nggak tahu mengetahui segala sesuatu kalau kita tidak riset masuk ke dalam dan betul-betul explore. Berapa tahun tuh nemuin alat begituan untuk nggak explore? terlalu lama lah, baru sekitar 6 tahunan paling. 6 tahunan. Itu zaman kopi, kafe-kafe belum pada berguguran, belum pada berbangkit. Ya, Dulu 6 tahun lalu mah. dulu pernah awalnya sekolah buka kafe 2001-an di bengkel. Cuma masalahnya saat itu orang masih belum apresiasi tentang kopi. Yes, kopi, ya. Sebenarnya juga sampai sekarang juga orang pesan kopi kebanyakan kayak cappuccino, latte, macchiato. Jadi campuran susunya sebenarnya. Ya, betul. Nah, Picunya yang lebih banyak. Nah, ada teman ngajakin untuk mainan di kebun kopi, ya baru di situ mulai belajar ya. Dan karena Langsung live di kebun kopi. dan setelah semenjak COVID ini saya nggak ketemu sama komunitas yang biasa ngopi bareng. Biasanya ada acara ngopi bareng setiap hari. Ya kopi online aja, Bang. Bikin di Zoom, ngopi sendiri, bikin sendiri. Bikin ngiler orang gitu. Karena memang nggak bisa ya. Beda. Ada tes yang berbeda. Sendirian minum, sendiri bahagia. Kalau kita sharing kepada orang-orang live ya, secara langsung ya, itu orang langsung, wah, gitu ya. Itu dia memang beda. Berbagi adalah keindahan. Berbagi menerangkan hati. Berbagi, sharing, bercerita, dan kemudian juga bisa mencerahkan. Jadi pencerahan itu ada dalam setiap rasa tegukan kopi. Oh. Dan setiap Terus ngomong-ngomong, ya. Iya, filosofi kopi. Kayak naon teh dengan filosofi kopi. Coba dibagi-bagilah resep filosofi kopi. Waduh, definisinya lebih berat ya. Mending Ya, yang cetek-cetek aja. Cetek-cetek. Nonton aja filmnya. Ada filmnya itu. Ada filmnya filosofi kopi kan, ya si Dewi Lestari Pak. Kalah ganteng. Ya. Oke Bang, ya Kang. Ini tadi kopi ada lemaknya, lemak kopi katanya. Nah itu kopi yang diberakin teh naon? Oh luak. Berakan luak. Iya. Dijajasting sama luak. Cuma saya Jadi, nggak suka. Oh nggak tahu suka, kenapa? Mahal itu katanya. Ya, cara orang memasarkan jago-jagonya mereka ya. Cuma kalau saya nggak suka pas terakhir ngeliat di kebun ngeliat luak kandang, bukan kayaknya. Oh betul, sangat kejam. Ya. Yes. Kejam itu. Ngeliat proses kayak apa ya, kecenderungan pemaksaan. Karena penyiksaan. Itu kalau di hutan mereka milih. Kita kasih recycle hasil-hasilnya mereka. Kalau yang kebanyakan luar sekarang, mereka di kandang. Jadi kebebasannya bukan kebebasan milih buah. Keterpaksaan. Tunggu. Pause dulu. Jadi kalau di alam ya, luwak itu dia milih buah yang dia mau makan. Enggak semuanya dia makan. Enggak. Ya benar. Berarti dia pakai insting memilih yang terbaik untuk dia makan. Luwak. Termasuk kalau udah kenyang, dia berhenti. Udah kenyang, dia berhenti. Dan kemudian terus orang baru milih-milih yang dari nya luwak itu diproses ya. Berarti itu adalah hasil pilihan luwak, bukan pilihan manusia ya, betul ya? Betul. Nah, kalau yang sekarang adalah luwaknya dikandangin sampai dia kelaparan, dikasih semua jenis biji kopi dan mau nggak mau semuanya dia makan gitu ya, bukan pilihan dia ya gitu. Ya. Oh, hasilnya nanti beda tentu ya dengan hasil pilihan sama hasil dijodohin ya. Nah, makanya memang zaman Siti Nurbaya. Ya lah. Oh, cewek dipingit gitu kan. Nggak kelihatan.
Wah, udahlah saya juga minum lah. Ayo minum. Nah, tapi air kristal ya, Mak. Air putih sehat-sehat. Ya. Ayo Batuna. Nah, kagak mau kalah. Oke. Luar biasa ya. Jadi memang manusia kadang-kadang serakah. Kopi yang memang bagus adalah kopi yang alami. Katanya dari biji luwak, dari air luwak. Tapi akhirnya kita untuk produktivitas dan kuantitas melupakan kualitas. Dan penyiksaan terhadap luwak ya betul memang. Kandangnya segitu, dijejelin terus, dan akhirnya hanya dieksploitasi. Ya, mudah-mudahan semoga luwak-luwak berbahagia ya. Ada lagi kopi gajah. Kopi Nah, gajah. sama. Namanya Elephant Dang. Elephant Dang. Nah, dang itu Padahal artinya mah bau banget. Bau ya, banget. kebayang kalau ya, tapi kan gampang dipanennya. Kalau misalnya bajing kita mesti ngejar-ngejar hewan kecil, itunya dikit Oh dikit iya, dikit iya. dikit. Kalau gajah nggak mungkin Oh, lewat. kopi kasih aja tonan gitu kopi ya. Satu kantong gitu ya, dia telan semua ya. Ya, Sama ada duren juga, sama gajah dikasih makan duren. ya, ya. Mereka yang milih. Nggak luka ususnya ya. Ususnya nggak luka ya. Hebat ya. Waduh, nggak tahu juga kalau proses itu. Kalau proses Iya, dia makan durian utuh-utuh gitu, terus katanya udah diproses fermentasi dalam perut, keluar lagi. sama Nah, itu masih sama sebenarnya kayaknya sama kita suhu. Kita juga kan ususnya lebih cenderung mirip kayak sapi daripada mirip sama karnivor lainnya. oh, Kalau sapi. dari Kunaon segi sapi usus, teh? kayak misalnya kita ngomongin sapi aja, sapi kan banyak makan kayak ranting-ranting juga yang ada di rumputnya dia. Nggak luka kan? Enggak ya. Dia nggak luka. Kalau kita mah ketusuk duri luka katanya hatinya. Hatiku Oh, terluka bagai tertusuk duri. Ya. Jadi ternyata ranting bisa diolah juga katanya buat makanan sapi. ya. Ya. Nah, terus kehidupan ada rasa manis, ada rasa asin, ada rasa pedas, ada rasa pahit, dan kopi pasti langsung nemploknya di rasa pahit. Dan orang suka lupa, nggak mau menerima rasa pahit karena maunya yang manis. Tapi kopi sama gula itu kan sebenarnya musuhan ya. Nah, ketika dia kolaborasi, rasanya katanya kemarin ngomong apa? Rasa gula kan, bukan rasa kopi ya. Jadi sebenarnya kalau minum kopi jangan dikasih gula, ya kan? Bener teh, Boleh. ngomongnya begitu. Boleh. Sebenarnya kalau untuk saya enggak sih, saya lebih suka pakai gula Oh. malahan. Karena Lebih suka pakai gula. karena saya terbiasa sama rasa selain pahit ya. Dan pas dia dikasih gula sedikit aja, ada karakter lain dari kopi itu yang keluar. Kayak misalnya rasa fruity-nya dia. Karena saya bukan kaper yang dengan lidah yang sangat sangat detail, saya kadang-kadang minta bantuan gula untuk bisa ngerasain kayak rasa juicy-nya. Jadi kolaborasi kopi sama gula ternyata menghasilkan fruity dan juicy-juicy gitu. Ya. Tapi dikit aja. Oh. Ya. Sama roasting juga sebenarnya ada proses karamelisasi untuk nambahin gula. Oh. Dan itu sebenarnya bisa waktu roasting ada karamelisasi. Ya. Iya katanya. Kalau di dunia tuh roasting yang jago salah satunya kayak Prancis. Prancis jago sampai dia ngerosting sebelum jadi arang. Nah, udah connect lagi. Ya, lanjut. Tadi di Prancis roastingnya sampai jadi arang. Ya, kalau di Italia mereka jago untuk ngekaramelin. Jadi dia nyampur kayak coating gula di kopi Di coating. supaya lebih awet, supaya nggak gampang lembab sebenarnya. Nggak gampang lembab. Sebenarnya tujuannya untuk itu. Jadi kadang-kadang kalau Indonesia, kalau Indonesia, waduh kita barang banyak ya, nggak usah banyak mikir. Itu yang katanya tadi mau yang detil-detil. ya, tapi
Tapi Sabang Dayu Merauke semua punya kopi. Iya, iya. Hebat ya. Ya, Beda-beda ya, lagi rasanya ya. ya, Beda-beda ya. dan Tergantung culture beda-beda. tanahnya. Ya, dan Tanah cara dan mereka untuk tinggi menikmati kopi beda. ketinggian. Ya, Wow. Jadi kita paling kaya lah kalau soal kopi Indonesia ya. wah rajanya. Coba kita Rajanya. banyak banyak ngabain tentang namanya proses ya. Karena kita nggak Hmm. perlu repot-repot juga. Saset cuma 2.000 kan? Iya. Itu Kalau isinya misalnya, apa? tapi kalau Tajin misalnya kali ya. kita geser ke Malaysia aja, satu saset udah 5.000, udah beda cerita kan? Iya. Itu udah jadi white coffee. Ya. Iya. Dan kopi duren, kopi duren. Ada kopi Kopi nangka. duren ayah duren ya. Kopi nangka ada. Kopi nangka. Jadi Ah. ekstraknya dia di perem di marinated sama nangka. Antara aromanya keluar nangkanya juga. Kalau rasa ya nggak terlalu lah. Karena Oh. beda kualitas penyerapan kan. Atau gampang mah, minum kopi apa aja sambil makan nangka jadi wangi nangka tuh. Nah, itu yang kita Nah, lakuin. oh gitu Nah, ya. jadi Sama pisang goreng jadi wangi pisang. kan? Hmm. Iya, iya. Tadi ngomong soal gula, kemarin bukan kita bahas tentang gula ya. Ya maksudnya gula itu mengurangi apa ya namanya? Kadar. Kejantanan. Bukan. Kejantanan, iya, mengurangi kejantanan. Hmm. Iya, kenapa tuh? Jadi Emang kopi ada rasa perawan gitu ya? itu susah lah. Susah ya. Iya. Jadi kalau memang pencinta kopi beneran harus dia ciptain minum kopi tanpa gula dulu, baru bisa menentukan rasa kopi ya katanya gitu. Kalau saya sih lebih cenderung mempermudah apresiasi dari semua orang lah. Oh. Jangan terlalu eksklusif. Ngeles melulu nih. Ngeles terus. Iyalah, pokoknya tiap orang punya rasa yang berbeda, punya tes yang berbeda, punya kesukaan yang berbeda. Jadi tergantung juga, makanya kalau di kafe teh banyak pilihan ya. Walaupun kadang-kadang kita bingung sebenarnya apa sih americano, di mana-mana americano rasanya juga beda-beda. Dan terus cappuccino rasanya rasa susu lebih banyak gitu kan. Nah, minum kopi susu sama minum kopi ditambah susu hasilnya juga beda ya. Minum kopi dulu dikit terus susu kumur-kumur ditelan nggak sama. Ternyata semua itu hidup kita juga begitu ya. Kadang-kadang kita menerima yang pahit dulu terus kemudian menerima sesuatu yang menyenangkan. Ada juga yang blend, udah satu dalam hidup. Nah itu semua harus kita terima, harus kita cerna, dan harus kita lewati. Semuanya merupakan satu rasa dalam kehidupan. Jadi banyak orang nggak mau nerima pahit. Ya udah tambahin tambahin gula, tambahin susu, akhirnya jadi kopi susu manis, dan dia bisa menerima. Ada orang yang senangnya manis, tapi akhirnya kena diabetes gitu kan. Nah terlalu manis juga tidak baik. Karena Anda mengalami hidupnya bagus, terus tidak ada kepahitannya dalam hidupmu. Itu juga ternyata kurang gitu sehat. Kenapa? Karena hidupnya mulus, terus bahagia, terus akhirnya begitu satu kena luka aja, luka batin sedikit aja, dia nggak bisa terima, karena dia nggak pernah merasakan yang pahit. Ada juga yang hidupnya memang pahit, terus begitu dia rasain manis, rasanya kok aneh gitu bagi dia ya, padahal ada rezeki, ada suatu hal yang bagus. Dan dia juga harus butuh waktu untuk menerima rasa manis itu dari manisnya kehidupan. Jadi yang bagus mah terima aja lah semua rasa dalam hidup kita dan kita bisa menjadi sosok yang memandang ke depan dengan optimalisasi kerja otak kita. Bisa bahagia dimanapun dia berada. Bisa bahagia dengan rasa apapun yang pernah ada. Dan bisa bahagia dengan hati yang seperti apa ditemani dengan siapa dan teman-teman dalam perjalanan. Itu menurut saya sih begitu, Kang. Nah, menurut Akang kumaha atuh? Mana menurut Akang? Setuju wae. Aku mau denger profesor ngomong. Jangan setuju aja kata Patino Sidin. Bagus. Kagak ada yang jelek.
Iya, tambahannya atuh, sok. Enggak lah. Kan narasumbernya di situ. Nah, Cukup, jangan pelit lah. banget. Aneh host nih, host. Habis kadang-kadang bingung juga ya. Ngajarin Kenapa orang bingung? ngopi. Apalagi ketemu sama orang yang lebih tua ya, yang udah jam terbang kopinya lebih banyak. Belum kalau ketemu orang Enggak, di saya bawah mah masih 40. muda. Ini kepala Oh, aja udah kayak biji kopi, lihat aja. nah ini Kopi, takarannya berapa? iya. Setengah liter. Setengah liter ya. Nah, dia nyambung. Nah, Aja. Nah, ini oh live itu yang IG satunya. juga putus nyambung, putus nyambung. Nah, salahkan provider. Nah, boleh kan? Itu Ini kenapa tuh? orang tua, ini orang tua, Ya, ini saya. yes. Oh, kalau orang tua makannya minum kopinya segitu, itu Mbah Surip kali segede gitu mah, Ya, ya. sebanyak itu. Tubuh kita ini bisa menampung berapa gram kopi sehari? Hmm, Yang kalau dari Wikipedia, iya, kita sebaiknya minum kopi sejam sebelum makan atau sejam setelah makan supaya jam penyerapan sebelum zat makan. besi. Nah, supaya penyerapan zat besinya tidak terganggu oleh kopi. Oh, Nah, jadi kan kopi itu kita menghambat zat besi ya? ya, dan itu yang orang bilang asam lambung itu juga pemasaran kan. Ah, ayo, Orang bilang asam jelasin. atau kayak misalnya orang bilang, aduh asam banget kopinya. Pernah ngecek pakai Hmm. pH balance nggak? Atau kertas lakmus? Oh, adanya Boleh kertas kan? itu. Ada kertas lakmusnya? Ya, Coba boleh, sekarang boleh, kertas boleh. lakmus. Ya, cicing wae, cing. Nah, inilah kalau ngomong sama pakar kopi ya, pusing nih buatnya ya. Kopi aja ada asemnya, kita lihat katanya asam lambung ya. Cepet banget. Mana Ya, cepet bener? nah, lagi nungguin kertas. Oh, oh nungguin kertas kirain Saya udah masih akan diambil. ngecek pH balance. Ya, Ya, pH balance. ya, Oke. ya. Waduh, bener-bener loh. Yes. Ini kan. Yang 7 di mana? Warnanya apa? Hijau. pH 7. Em, sebentar. Ya, Kelihatan? kelihatan. Oke ya. Ya hijau ya. Bener hijau kan? Ya. Kalau normal berarti dia tetap di angka 6 atau 5 ya. 6 atau 5. Kita coba ya. Oren dong. Ini aslinya. Yes. Ya. Kita lihat prosesnya. Ih. Wow. Berapa tuh angkanya nggak kebaca? Normal ya. Yang kuning lah, kuning. Ya, Yes, dia balance. balance di antara warna angka 5 sama angka 6. Berarti pH-nya 5 Ya, sama oke. 6. Good. Jadi kalau orang bilang dia Asam. pH-nya asam, waduh, mestinya bilangnya masam. Kayak kita nikmatin jeruk mangga. Asam mangganya. Masam. Sour. Asam. Nah, Sour. bahasa marketing bilangnya acidity level. Oh. Tapi bukan bilang sour level atau berapa kecut itu rasanya. Oh iya. Jadi sebenarnya mak safe lah buat lambung kita ya. Safe banget. Gitu. Sebenarnya Kita dibohongin. Nah, Jadi beda. kalau orang sakit. Yang bukan bohong, sebenarnya tingkat kebersihan kopi itu yang tidak terjamin. Dan bakal rusak pemasarannya. Jadi kalau misalnya kopinya kotor, ada banyak inhibitor lainnya, ya gimana ya? Kayak kita masak pakai wajan yang kotor. Oh, ya nempel lah. Bagi hitam kagak pernah dibersihin. Ya, misalnya kayak saya alergi sama seafood. Seafood yang seger ya. Nah, habis gitu setelah saya pesan, si bapak udah masak seafood nasi goreng udang, habis gitu masak nasi goreng tanpa udang. Kenapa saya melilit?
Oh, karena masih ada residu. atau peralatannya. Nah, Ya, residu itu sisa. ya, Ya. ya. Jadi rupanya kopi itu sebenarnya safe kalau dia prosesnya itu higienis dan bersih ya. Sip, sip. Safe. Oh, Nah, cuma begitu. kalau memang bilang suka kopi ya sebaiknya mulai melakukan proses cuci green beans, roasting sendiri lah, nggak terlalu berat. Lagian juga emak-emak zaman dulu juga begitu ya. Gak tahu saya. Ya, Nggak lahir di kebun kopi. Oh nenek. Jadi emang dari dia biji-biji itu diapain? Kulitnya dibuang. Dikulitin. ada proses putting. Dagingnya diapain? Nah, habis gitu Dagingnya bisa- dibuang, nggak kepake. ya, dicuci, habis gitu dijemur sampai kering. Baru habis gitu setelah kering baru kita roasting. Roasting. Dipanggang. Nah, roastingnya bisa dengan wajan. Kalau saya paling suka pakai happy coil. Ada Apa tuh happy kok? tutup atas. Tutup. Presto gitu. Oris, minta ambilin happy coil. Ya kayak presto. Ah. Pernah nyobain Apa pakai kayak presto bikin- juga sih. Atau bikin yang kayak popcorn. Nah, Bikinan popcorn. Pletok. Nah, iya benar itu. Oh iya. nah, Jadi roastingnya gitu dibolak balik atau digoyang-goyang. jadi ini yang besar. Tadi diginiin aja gitu ya. Balik. Gitu. Begitu, ya, bolak-balik. Dikocok-kocok nggak? Kocok. Oh, kocok. Dengan feeling panas mesti pas, ntar ada suara cracking yang pertama. Nah, kalau misalnya medium, setelah cracking pertama ya, tungguin bentar. Kalau misalnya yang kayak French roast, sampai crack kedua. Oh, ternyata ada crack juga diperhatiin. Detil-detil gitu ya. Suara ya. Ya Kayak ampun. suara kering, kalau misalnya dibakar ada suara ketek dikit. Nah, suara yang terakhirnya. Yang pertama kayak popcorn. Tek. Tak. Udah, stop. Yap. Kalau mau lebih gosong, sampai kedua, tak gitu. Ya. Ketek. Wah. Kalau udah kelewat gosong, Pusing ya. bengong aja ngeliatnya. Ternyata si kopi, yang biji kopi kecil itu aja bisa sampai ribet banget gitu ya. Ilmunya banyak banget, dipaparin sampai detil banget. Ternyata kita mah kagak pernah mau tahu, orang mah cuek-cuek wae, nggak perhatiin sampai segitunya. Nah, itu karena manusia pengennya simpel-simpel aja, lihatnya gampang-gampang aja. Dia tidak mau YNQ atau research sampai sedetil mungkin. Ternyata hal yang kecil itu luas sekali dan besar sekali, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah mengabaikan hal-hal yang kecil atau detil. Ini Ya, kenapa, Pak? Tadi ya, mungkin Yes, udah mulai oke. gelap ya. Lihat warnanya, Ya. dia di antara 5 dan 6. Dia nggak jadi lebih gelap, nggak jadi lebih Ya. acid atau lebih basah. Iya, tengah-tengah normal. Ya. Jadi Kalau dipakein gula? Kenapa? Dipakein gula, tambah gula. Belum, itu yang masih Enggak, kalau tambah gula berubah nggak dia pH-nya? Lakmus kedua dengan susu kental manis ya. Oh, oke. Yang tadi ya, Yes, yang tadi yang basah, ini yang baru. Kelihatan nggak? Coba. kelihatan. Ya. Itu susu kental manis. Siap nona. Tapi dengan susu kental manis, ya. Dia tidak jadi merah kan? Enggak. Sama aja dong. Jadi aman juga dong, kopi susu maupun kopi biasa. Berarti sebetulnya nggak ada lah istilah orang mah nggak boleh minum kopi. Bolehlah saja banyak-banyak. Ya, tapi masalahnya lebih cenderung tadi. Sugestinya lebih besar daripada kenyataannya ya. Iya. Karena udah dari image. Aduh, asam lambung. Ya. Terus kopi punya manfaat menyembuhkan nggak? Selain antioksidan tadi. Kan tadi di awal ngomong antioksidannya tinggi kopi. Ada buat apa lagi kopi? Mengatasi stres. Nggak akan terlalu ya kalau kopi mengatasi. Nggak tahu dia, ketahuan. Bukan ahli kopi. Minum kopi di bawahnya segepok duit 100 juta. Oh, stresnya hilang. Ternyata mana.
Itu beda Atau cerita. ada giro di bawahnya giro, itu ada giro terus di atasnya kopi. Aduh, itu penghilang stres. Iya, selamat siang. Iya, luar biasa memang. Jadi kopi juga bisa antioksidan, juga bisa mengrileks ya. Apalagi kalau orang-orang mah di warung-warung tuh ambil ngerokok, ambil ngopi, itu udah sepaket katanya. Yang nggak suka ngerokok, yang ngopi sama makan makan gorengan. Nah, satu antioksidan, Nah, satu sumber oksidan. nah. Gorengan. Jadi sama seimbang-seimbang terus, agak sehat-sehat. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ini adalah Ya, terima sosok kasih profesor Sulung. saya. Terima Dia kasih. ilmunya banyak banget dan orangnya simpel, sederhana dan tidak sombong, mudah disokong. Amin. Dari bibirnya aja udah kelihatan sosok yang ramah, hidungnya aja lebar, jiwanya juga besar. Ya, kenalannya asik dengan beliau ini. Dia juga kontraktor ya, kontraktor, arsitek juga, terus seniman juga. Dan tapi sekali riset tentang sesuatu dan dia happy hobi. Bahkan saya bilang kenapa nggak dikembangin? Alah, udah ada orang lain biarin aja lah. Mereka punya bidangnya sendiri. Jadi inilah. Jadi dia hanya passion, mendalami segala sesuatu yang tidak bisa didalami. Intinya adalah poin-poin detail dalam kehidupan. Kita sering melupakan hal-hal yang detail. Kadang-kadang kita melihat masalah cuma globalnya doang. Kita melihat orang, kenapa dia benci kita, kenapa dia tidak suka kita, kenapa hidup kita begini, itu hanya globalnya doang. Belum masuk menguraikan sampai hal-hal kecil. Kayak kopi, tadi dibilang kopi itu asam lambung, ternyata udah dibuktikan pakai pH balance, ternyata juga normal dan dia nggak menghasilkan acid ataupun apa. Cuma kata bahasanya sebenarnya shower yang benar. Kopi itu ada rasa shower ya. Shower bukan shower. Asam. Shower Kalau shower sebelum. mah mandi ya. Showeran gitu ya mandi. Nah, ya shower. Jadi Ntar kalau kita ngobrol lagi, saya shower. janji mandi dulu ya. Mandinya sama kopi gitu sekalian. Jangan. Mandi kopi. Ah, ada mandi susu, ada mandi lumpur, nah, mandi kopi pasti ada manfaatnya kali ya. Tapi ambil mandi kopinya disangrai. Roasting, roastingan kopi. Halo, ya oke lah demikian. Nah ini yang kenalin saya sama sosok ini Ibu Andriana Kusman Wijaya. Ya itu saya punya sakim ya. Nah, dia bilang ini sosok manusia hebat. Ini satu ini humble banget, katanya humble pisan. Bahasa Sundanya dibilang ya Ibu Andriana. Jadinya saya tarik dia untuk kita vibrasi kebaikan. Ngomong-ngomong soal kebaikan, apa yang mau disampaikan? Vibrasinya biar nyebar. Closing, penutup. Ya, jangan diabaikan setiap hal, setiap perintah. Kalau misalnya pengen pesan kopi, ya ada banyak taste kasih di dalamnya. Kopi kasih. Proses panjang di dalamnya. Proses banyak. Terus kopi cinta, kopi kenangan, kopi masa lalu. Ya, itu lebih cenderung branding di ujungnya kan. Tapi kita Ya. nggak lihat orang yang milihin kopi antara yang busuk, pecah segala macam itu satu-satu dia pilih sampai bisa dapat 1 kilo itu butuh berapa ribu biji ya. Kalau mau saya tunjukin kopi itu dari 100% ya sampai ke ujung akhir itu cuma jadi 15%. Jadi kalau 1 kilo cuma jadi 150 Ya gram, ampun. 1 on setengah. Dikit sekali. Wow. Sisanya dikemanain? Sisanya udah jadi kayak pulping daging yang dibuang. Pas proses pengerikan kadar airnya berkurang, itu semua hilang. Belum proses kayak QC ya, kayak milih-milih kayak bijinya musim itu juga beda. Gitu. Wah lama. Iya. Kita taunya cuma minum-minum seduh. Ternyata petani kopi itu luar biasa ya. Jadi nggak semua kalau kebunnya luas itu dia panen duit semua tuh ya, enggak ya? Enggak. 3 Belum tahun. tentu duit ya. Mesti nunggu 3 tahun, panen tahun cuma satu kali musim antara April sampai September. Beda sama kayak sayur, 2-3 minggu, 2 bulan udah bisa panen. Dan udah panen itu masih dipilihin satu-satu, dilihat hasilnya dari tadi 1 kilo yang dia pakai cuma berapa doang, ya. Labor intensif ya. Wah. Labor intensif. Jadi Kita nggak pernah sampai
Iya, jadi kita harus menghargai petani kopi, menghargai kinerja mereka sampai ke depan kafe satu cangkir kopi yang terhidang di Anda itu berapa banyak jenis kasih manusia yang ada di situ. Perhatian, cinta, tenaga, keringat ya. Jadi satu gelas kopi itu harus kita syukuri. Satu gelas kopi itu harus bisa dimakan sampai Anda rasakan dan muncul cinta kasih kepada semuanya bahwa itu semua adalah proses. Sampai bon keluar. Beautiful. Apa? Sampai Apa? bonnya keluar. Pusing katanya bayarnya. Kalau sendiri mah kagak, soalnya kalau 10 orang baru mikir gitu ya. Keseng. Iya, nggak apa-apa. Terus, iya setahun sekali berarti panen. Panen setahun sekali. Jadi bisa disimpan. Expirednya berapa lama? Sebenarnya ada beberapa teknik yang bilang bisa sampai 30 tahun disimpan, tapi kalau saya lebih percaya sama sistem sebulan disimpan. Sebulan doang paling lama. Ya, jadi rasa fresh dari si Ya, kopi. yang apa yang diserap sama dia masih ada rasanya. Kayak misalnya antioksidan dari bunga-bunga sekeliling dari tanamannya sendiri itu bakal Ya. ada. Dan kopi sendiri kan dia sebenarnya tanaman yang butuh penaung. Dia butuh tanaman besar untuk jadi shadingnya dia. Melindungi. Yes. Melindungi. Jadi Oh. ada banyak tanaman lain yang bakal menghasilkan rasa untuk dia, kayak pohon rasa mala misalnya yang di Cibodas, ada sebelahnya tanaman teh, itu buat satu rasa yang berbeda. Jadi satu gelas kopi kayak gini kalau kita nikmatin, itu sebenarnya nikmatin perjalanan. Ada petualangan di dalamnya. Karena Masukkan nih. kopi yang nyerap semuanya. Kita cuma Pencerahan lagi. Jadi begini Bang, Kang. Jadi ternyata manusia ini juga sama. Manusia ini ada rasa, ada penghasil, ada menyerap. Tapi kita juga butuh satu yang menaungi kita. Butuh satu tempat bersandar, di mana tempat itu akan menghasilkan kita juga satu produk yang berbeda satu sama lainnya. Jadi kalau kita biasa-biasa saja, ya kita akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kita berteman dengan orang yang bijaksana, berteman dengan orang yang soleha, berteman sama orang yang baik, dan kita bisa ikut setidaknya tercemari dikit kebaikannya, tercemari banyak ke tingkah lakunya, tercemari banyak kesuciannya, begitu ya. Dan ada banyak berkahnya, ya. Oh, betul. I know that in this life we must have someone or something, atau kita berserah kepadanya, itu yang akan menjadi kekuatan terbesar bagi hidupmu. Shining your life, shining your love, and shining apa lagi Bang? Your head. Ya kalau kagak mau rela potong ya jidat aja lah, mengkilat gitu kan, jidatnya udah memancarkan cahaya. And shining your heart. Jadi sama seperti Anda memberikan kopi, kenikmatan kopi, rasa kopi kepada siapapun yang membutuhkan, silakan datang minum kopi. Tapi ada satu hal, kopi ini dibuat dari hati, dari petani, memilihin prosesnya, bijinya diambilin yang segala macam, yang pecah, yang apalagi tadi kulitnya rusak, yang setengah busuk. itu beda-beda ya, busuk. Nah itu tidak dipakai, itu dipinggirin. Jadi manusia juga jadilah Anda manusia yang berbeda. Jangan mau jadi manusia yang pecah atau manusia yang setengah gini katanya. Dan kita ini harus bisa menerima juga, menerima kehadiran mereka, tetapi kita bisa memancarkan kasih kita lebih kepada mereka karena mereka sangat butuh itu. Sedangkan Anda yang merasa berpikir saya sempurna, jangan sombong, jangan takabur bahwa kita juga butuh orang-orang lain. Dan ingat, kenapa Anda bisa jadi sempurna? Karena tangan-tangan yang tidak terlihat maupun tangan-tangan yang terlihat yang memeluk Anda, yang membuat Anda menjadi bahagia, yang membuat Anda menjadi lebih tegar, menjadi strong, menjadi lebih kuat. Itulah dia. Ya, betul ya, Pak? Tempat bernaung, tempat berlindung. Dan ingat, image, persepsi, mindset, itu juga paling penting. Jangan sampai kita merasa, saya mah begini aja, gitu ya. Saya mah damai-damai aja, saya susah-susah aja. Nggak bisa. Kopi aja bisa diolah dari kopi yang murah sampai kopi yang mahal. Dari kopi yang campuran sampai, itu kopi jagung, emang benar pakai jagung? Iya, itu varian hebat dari Indonesia. Dicampur sama jagung. Ya, memang. Kenapa varian hebat? Oh, emang bentuknya jagung. Jadi jagungnya yang dikasih kopi, apa kopinya dikasih jagung? Bukan, jagungnya udah berasa kopi.
Oh, Bukan jagung berasa kopi. Oh, Hmm. oh, jagung berasa kopi tapi bukan kopi. Itu dia kopi jagung. Jadi kita Dan dibohongin varietasnya ya, cuma kagak ada di kopinya. Indonesia. Ya, varietasnya cuma ada di Indonesia. Oh, Ada berapa jadi kali teh aku itu coba jagung. bahasa Latin tapi nggak terlalu. Hmm. Itu jagung Dan beneran. jagung beneran. Namanya kopi jagung. Oh, ya, tapi jagung ya. Oke Ya, lah, dan kalau begitu waktu juga sudah memisahkan kita. Nanti disambung Januari ya. Dan kemana-mana akan cari waktu. Kita bicara apa lagi selain kopi di Januari? ya ntar kita bahas lagi. Iyalah. Oke, Cici terima kasih semuanya. Goodbye. Selamat siang. Namo Buddhaya. Terima Amitabha. kasih. Sampai Salam jumpa. sejahtera.